Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Cindy, Deki, Firman, Raffi Hoirul, Siti, dan juga Tristan. Kami akan memberikan informasi hasil dari diskusi kami mengenai kasus bangkrutnya perusahaan Tupperware. Sebelum masuk ke penjelasannya, yuk simak video berikut. Produsen wadah makanan berbahan plastik asal Amerika Serikat, Tupperware, bangkrut setelah mengalami kesulitan penjualan karena pandemi dan terlilit utang mencapai 812 juta dolar Amerika Serikat. Kejatuhan Tupperware melibatkan banyak pelaku ekonomi, termasuk yang pertama ada konsumen. Mereka yang membeli produk Tupperware terdampak karena akses ke produk-produk tersebut mungkin terbatas atau tidak tersedia lagi. Yang kedua ada karyawan Tupperware, mereka kehilangan pekerjaan dan penghasilan mereka. Selanjutnya ada pemasok, perusahaan yang memasok bahan baku dan komponen untuk Tupperware mungkin mengalami kerugian karena kehilangan pelanggan besar. Selanjutnya ada investor, mereka yang berinvestasi di saham Tupperware mengalami kerugian karena nilai saham turun drastis. Selanjutnya ada pesaing, perusahaan lain yang bersaing di pasar peralatan dapur dan penyimpanan mungkin mendapatkan keuntungan dari kejatuhan Tupperware. Selanjutnya ada pemerintah. Pemerintah mungkin perlu campur tangan untuk membantu karyawan yang terkena dampak dan mengatur proses kebangkrutan. Kejatuhan Tupperware merupakan contoh bagaimana kegagalan satu perusahaan besar bisa berdampak luas pada berbagai pelaku ekonomi. Produsen gagal beradaptasi dan kalah saing dengan e-commerce. Konsumen beralih ke produk lebih terjangkau dan ramah lingkungan. Distributor kesulitan akibat penurunan penjualan langsung. Pesaing menawarkan produk lebih murah dan inovatif. Pemerintah kebijakan plastik mengurangi minat. Investor penurunan kinerja menurunkan kepercayaan investor. Kesimpulan, Tupperware gagal beradaptasi dengan perubahan pasar, preferensi, dan kompetisi. 1. Perubahan tren konsumen. Konsumen beralih ke produk lebih terjangkau dan ramah lingkungan. 2. Persaingan pasar. Merek lokal dan internasional bersaing. E-commerce mempermudah masuknya pesaing baru. 3. Model bisnis usang. Penjualan langsung Tupperware kalah saing dengan belanja online. 4. Masalah keuangan. Utang besar dan biaya operasional tinggi tanpa penjualan yang cukup. 5. Kurangnya inovasi. Produk Tupperware kalah inovasi dengan kompetitor. 6. Dampak kebangkrutan. Karyawan, distributor, dan investor terkena dampak kerugian. Yang pertama, ada transformasi model bisnis, yaitu di mana perusahaan harus meninggalkan model bisnis tradisional yang bergantung pada pesta Tupperware dan penjualan langsung. Yang kedua, inovasi produk dan desain. Perusahaan harus berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan untuk menciptakan produk-produk yang inovatif dan menarik bagi konsumen modern. Yang ketiga, strategi pemasaran yang efektif. Perusahaan perlu mengembangkan strategi pemasaran yang efektif untuk menjangkau konsumen modern. Yang keempat, meningkatkan efisiensi operasional. Perusahaan perlu meningkatkan efisiensi operasional untuk mengurangi biaya dan meningkatkan profitabilitas. Dan yang terakhir, dengan mencari investor baru. Perusahaan dapat mencari investor baru untuk menandai operasi dan membantu perusahaan untuk bangkit kembali. Dampak sosial dari kegiatan ekonomi tersebut, yaitu kebangkrutan Tupperware bagi masyarakat, adalah yang pertama, adanya pengangguran. Kebangkrutan menyebabkan hilangnya pekerjaan bagi karyawan di berbagai level, mulai dari pekerja produksi, staf administrasi, hingga tenaga pemasaran. Yang kedua, ada gangguan pada rantai pasok. Mitra bisnis seperti distributor, agen, atau toko yang bergantung pada produk Tupperware juga terkena dampak. Mereka mungkin kehilangan pendapatan utama mereka. Yang ketiga, ada penurunan kepercayaan konsumen. Konsumen yang setia pada produk Tupperware mungkin merasa kecewa atau kehilangan akses terhadap produk yang dianggap berkualitas tinggi. Hal ini bisa mengurangi kepercayaan terhadap merek besar lainnya. Yang keempat, adanya perubahan gaya hidup. Jika produk mengganti kurangnya terjangkau atau berkualitas, masyarakat mungkin beralih ke alternatif yang kurang ramah lingkungan, seperti wadah plastik sekali pakai
yang dapat berdampak negatif pada kesadaran lingkungan. Yang kelima, dampak pada komunitas penjualan langsung. Tupperware banyak menggunakan sistem penjualan langsung yang melibatkan komunitas kecil, misalnya ibu rumah tangga atau kelompok pemasaran. Kebangkrutan bisa memutuskan jaringan sosial yang sebelumnya terbentuk di komunitas tersebut. Yang keenam, ada juga efek psikologis. Hilangnya pekerjaan atau bisnis sering menimbulkan tekanan psikologis, seperti stres atau kecemasan, bagi individu yang berdampak langsung. Yang ketujuh, peluang bagi kompetitor. Kebangkrutan Tupperware membuka peluang bagi pesaing untuk mengisi kekosongan besar. Hal ini bisa menciptakan dinamika baru dalam ekosistem bisnis dan memperluas pilihan bagi masyarakat. Dan yang terakhir, ada perubahan persepsi terhadap ekonomi lokal. Jika kebangkrutan dianggap sebagai tanda melemahnya sektor ekonomi tertentu, seperti barang konsumen, masyarakat mungkin menjadi lebih pesimis terhadap stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Interaksi antar pelaku ekonomi dalam kasus kebangkrutan perusahaan Tupperware melibatkan beberapa kelompok utama, yaitu rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan kreditur. Berikut adalah penjelasan interaksi antar pelaku ekonomi tersebut. Yaitu, yang pertama ada rumah tangga sebagai konsumen. Rumah tangga yang merupakan konsumen produk Tupperware mengalami dampak langsung dari kebangkrutan. Perusahaan ini mereka mungkin harus mencari alternatif produk yang lebih terjangkau atau ramah lingkungan. Salah satu contohnya itu pengangguran. Banyaknya karyawan Tupperware yang mungkin kehilangan pekerjaannya mereka akibat kebangkrutan yang berdampak pada pendapatan keluarga mereka. Yang kedua, ada perusahaan yang mengalami kebangkrutan. Tupperware mengajukan kebangkrutan karena menghadapi penurunan penjualan yang tajam dan beban utang yang besar. Hal ini menyebabkan perusahaan tidak mampu melanjutkan operasinya. Contohnya pengurangan karyawan. Perusahaan mungkin harus melakukan pengurangan karyawan atau pemutusan hubungan kerja atau bisa disebut juga dengan PHK untuk mengurangi biaya operasionalnya. Yang selanjutnya ada pemerintah sebagai regulator dan perlindungan. Pemerintah memiliki peran dalam mengatur dan mengawasi proses kebangkrutan. Mereka juga memberikan perlindungan hukum kepada perusahaan yang mengajukan kebangkrutan untuk dihindari penyitaan aset oleh kreditur. Salah satu contohnya pengawasan ekonomi. Pemerintah juga mengawasi dampak kebangkrutan terhadap ekonomi lokal dan nasional serta memberikan bantuan kepada karyawan yang kehilangan pekerjaan. Yang selanjutnya ada kreditur atau pengembalian utang. Kreditur yang memiliki utang yang belum dibayar oleh Tupperware akan terkena dampak dari kebangkrutan mereka. Mungkin harus menerima pembayaran yang lebih sedikit dari yang diharapkan atau bahkan tidak mendapatkan pembayaran sama sekali. Salah satu contohnya pengambilan aset kreditur dapat mengajukan permohonan untuk menyita aset Tupperware sebagai bentuk pembayaran utang. Diagram interaksi pelaku ekonomi di dalam kasus kebangkrutan Tupperware. Berikut adalah diagram yang menggambarkan interaksi antar pelaku ekonomi dalam kasus kebangkrutan Tupperware. Yang beberapa contohnya itu rumah tangga, perusahaan Tupperware, pemerintah, dan kreditur. Diagram ini menunjukkan aliran barang dan jasa dan uang antara rumah tangga dan perusahaan serta peran pemerintah dan kreditur dalam ekonomi.